Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat yang ke-12. Demikian kesaksian firman Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Tuhan pencipta segala sesuatu. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang percaya Tuhan, kita pasti mengimani dan mempercayai bahwa segala sesuatu ada penciptanya, dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita boleh melihat bagaimana umat Israel, di mana mereka sedang mempertentangkan, sedang mempertanyakan, sedang membahas, mendebatkan siapakah yang mencipta segala sesuatu, siapakah yang mencipta alam semesta ini. Bahkan kalau kita merujuk ke ayat sebelumnya, bagaimana dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beliung periuk saja. Ada kata Naliat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Ada pemikiran dari mereka ketika mereka berada di dalam pembuangan, ketika mereka merasa gagal, maka mereka berkata, mana Tuhan yang membentuk kami? Apa yang kau buat? Kenapa seperti ini? Bahkan mereka berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibu mereka berkata, apakah yang kau lahirkan? Lalu Tuhan hadir, menyatakan dan menjawab segala yang mereka pertanyakan. Bahkan apa yang mereka katakan, celakalah orang yang berbantah, celakalah orang yang berkata demikian. Beginilah firman yang Maha Kudus, Allah pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Lalu Allah melalui Yesaya berkata, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Allah langsung menyatakan dirinya bahwa dialah yang menciptakan bumi, menciptakan manusia. Tangankulah yang membentuk langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Bagaimana proses pembentukan dunia? Allah menciptakan langit dan bumi melalui firman-Nya. Dia hanya berfirman agar langit dan bumi ada dan jadi. Arnold T. Toynbee berkata, sejarah adalah visi penciptaan Tuhan yang sedang bergerak. Allah bergerak menciptakan dengan berfirman, lalu dia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas kepada manusia agar manusia itu bisa memenuhi bumi. Dan ada perintah yang disampaikan Allah kepada manusia untuk memenuhi bumi dan menguasainya. Itu perintah Tuhan. Lalu John Locke, seorang filsuf, berkata, tanda kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa tampak begitu jelas dalam semua karya penciptaan. Kalau bukan Tuhan yang luar biasa, kalau bukan Tuhan yang berkuasa, kalau bukan Tuhan yang ajaib, tidak mungkin segala sesuatu ada di bumi ini. Karena Dia yang luar biasa itulah, maka semuanya boleh ada.
Tuhan Sang Maha Pencipta telah menganugerahi jiwa dan diri kita potensi, kekuatan, dan kemampuan yang luar biasa. Mari kita berdoa agar Tuhan mengetuk dan menumbuhkan kekuatan tersebut dalam diri kita. Dikatakan APJ Abdul Karim, politikus dari India. Mari kita meyakini, mempercayai bahwa Dia Tuhan yang membentuk kita baik adanya. Jangan kita memberontak, kenapa saya seperti ini, kenapa saya nggak lahir dari sana, kenapa begini, kenapa begitu. Tidak, tetapi kita boleh mensyukuri kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah mencipta kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya. Selamat bersyukur, selamat menikmati hidup ini, karena Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk menciptakan kami baik dan sempurna adanya. Terpuji nama Tuhan, Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Dan kami mau terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.